Alhamdulillah kembali di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Masya Allah, pembahasan tentang sholat. Dan sekarang kita akan mendengarkan tausiah dari Bunda Yati yang akan memperdalam lagi tentang sholat kita. Silakan Bunda. Ya, baik pemirsa Kompas TV di seluruh tanah air tercinta, dalam kajian Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah di studio, kita lanjutkan kajian kita. Kali ini kita akan bicara tentang sholat pada waktunya. Ya, ketika kita bicara as-sholatu ala waktiha, ini tafsirannya banyak ya. Ala di sini menandakan tepat waktu atau dalam ukuran waktu. Makanya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3 bagian. Yang pertama, orang yang sholat di awal waktu mendapat ridha Allah. Yang kedua, orang yang sholat di tengah waktu mendapatkan rahmat Allah. Yang ketiga, orang yang sholat di akhir waktu mendapatkan ampunan Allah. Kondisional kan? Iya. Akan tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada keutamaan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wujud panggilan azan ya, langsung ya, fantasiru fil ard, lagi bertebaran di muka bumi, langsung kita faida qudiyati shalah fantasiru fil ard, setelah selesai sholat bertebaran, ketika sedang dagang langsung melanjutkan pekerjaan sholat kita. Namun ada beberapa hal. Yang pertama, kapan kita boleh menunda sholat? Yang pertama, ada ketika kita mau ngambil isya, mau ngambil sepertiga malam misalnya. Jadi ibu mau sholatnya nanti langsung dengan tahajud, jadi isyanya agak malam. Boleh. Tapi ketika teman berkata, belum tahu kita nanti di sepertiga malam masih ada umur apa enggak, boleh kita isya dulu, nanti disambung sepertiga malam. Tapi kalau kebiasaan kita, saya mau isya sekarang tidur dulu, nanti isyanya nyambung sekalian tahajud, boleh. Yang kedua, zuhur, cuaca panas nih Bu, pulang ngaji, pulang syuting Kompas TV, muka kan masih Masya Allah Bu, kena matahari, boleh istirahat dulu. Jangan dulu-dulu berwudu, karena itu nggak bagus Ibu. Istirahat sejenak, baru kemudian kita sholat. Keutamaannya adalah perintah sholat di awal waktu memang perintah Nabi, tetapi ketika dalam kondisi tertentu ya, kita bisa melaksanakan sholat masih dalam ukuran waktu yang benar, maka insya Allah mudah-mudahan sholat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika kita kembali kepada firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 103, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu adalah perintah Allah yang udah ditetapkan waktunya. Maksudnya di sini adalah jangan sampai kamu tidak dalam kondisi uzur, tidak dalam hak untuk jamak qashar, salatnya dijadiin satu. Karena apa? Urusan-urusan dunia yang melalaikan. Kalau zuhur, kerjakanlah di waktu zuhur dengan batasan waktu yang kita ketahui. Begitupun waktu-waktu yang berikutnya. Insya Allah orang yang menyegerakan sholat disegerakan jodohnya. Orang yang menyegerakan sholat disegerakan rezekinya. Orang yang menyegerakan sholat disegerakan masuk surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu, kalau kira-kira kita ini ditelepon tapi miss call terus, kita yang telepon marah nggak? Marah, apalagi kalau Allah memanggil kita. Setiap hidup kita itu mendapatkan 3 panggilan. Satu panggilan Allah ke rumahnya Allah, yaitu adzan. Adzan itu panggilan untuk ketemu Allah di rumahnya Allah. Terutama bapak-bapak. Kalau ibu-ibu masih ada toleransi, bolehlah di rumah, walaupun ke masjid jangan dilarang. Itu. Maka kalau bapak-bapak nggak pernah ke masjid di rumah terus, itu bapak-bapak yang solihah. Jadi sholatnya pakai mukena ya Bu, ya gitu ya, itu ya itu. Kedua, panggilan nanti datang ketiga rumahnya Allah. 1 Masjidil Haram, 2 Masjidil Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Umroh itu ketiga itu. Yang ketiga dipanggil langsung oleh Allah untuk tidak kembali lagi, billahi taufik walhidayah, langsung innalillah. Maka panggilan sholat jangan ditunda-tunda, karena belum tentu kehidupan kita masih ada. Tetapi tentu nanti ada toleransi tadi, karena alal waktiha itu ya ada interval. Misalnya pas adzan kok ada makanan, makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu. La sholata bi hadrati to'am. Jangan sholat ngingat makanan. 2, kalau hadir 2 lubang. Habis wudhu terasa kentut. Kentut dulu apa sholat dulu? Apa sholat sambil nahan kentut? Kentut sekalian wudhu lagi. Jangan sholat sambil nahan kentut. Bismillah, alhamdulillah. Oh sialan imamnya kelamaan kurang ajar. Walaupun yang lain amin. Amin. Apalagi udah sampai atahiyat, udah tasahud akhir kok berasa kentut. Wah, dicepit-cepit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, luar biasa.
Padahal kalau dijepit itu kalau daya jepitnya kalah, keluarnya malah panjang, malah vibrasi. Terutama yang gemuk-gemuk itu. Karena antara hulu sama hilirnya itu jauh, malah vibrator. Maka jangan sampai, karena anggaplah ini menghadap Allah. Kita itu mau menghadap presiden saja mandi sampai 3 kali, betul Bu? Mau syuting aja dandan sampai 3 jam tadi. Wah, ciputnya aja dimiring separuh. Wah, itu kayak bajak lautmu, luar biasa. Apalagi kita mau menghadap Allah. Jadi sholat itu bagaimana? Sholat itu adalah dialog antara hamba dengan Tuhannya. Jadi kalau kita sholat, maka iyyaka na'budu. Jadi kita sedang bicara langsung kepada Allah. Kalau Al-Quran itu kita baca, Allah sedang bicara dengan kita. Kita kalau pengen dialog kepada Allah, maka lewat sholat. Allah berdialog dengan kita lewat baca Quran. Itu firman siapa? Maka kalau Anda ingin sering disapa Allah, perbanyak baca Quran. Kalau kita sering berkomunikasi dengan Allah, maka seringlah sholat. Baik, Masya Allah. Bunda, jadi tadi kalau Bunda bilang kan bahwa ketika azan langsung kita respon gitu dengan sholat ya Bunda ya? Iya, kalau kita tidak ada pekerjaan yang memang betul-betul yang menyebabkan kita membuat sholat itu tertunda, segerakan Ibu. Hanya untuk membaca pesan chat WA, nah itu lebih utama mana? Ya, makanya ketika subuh kita dipanggil tuh, as-sholatu khairum minan naum. Ini kalau di Indonesia Bunda, kalau naumnya panjang. Iya. Naum karena panjang, tidurnya itu naum. Diperpanjang. Kalau di Arab enggak, as-sholatu khairum minan naum. Oh, Karena tidurnya pendek. Kalau artinya kan, sama nggak Ustaz ya? artinya Iya, sama, iya, cuman sama ya. iya. Iya. Karena tidurnya sini kan syuting aja billahi taufik walhidayah, ada masalah. Iya, itu Baru, ada iya. ketika kita dibangunkan itu artinya apa? Sholat itu lebih baik dari tidur. Makanya kita sambut dengan satu kalimat, sodakta wa barakta wa ana ma'akum minasyahidin. Ayatnya kayak orang Sunda mah, as-sholatu khairum minan naum. Teu sholat teu naun-naun. Ini dusta kita ya. Jadi carilah keutamaan, bangkit, bangun, kum fa'andir ya. Jadi penuhi panggilan Tuhanmu, insya Allah kita cepat urusan kita. Kita pengennya progres ya. Amin, Masya Karena Allah. yang ditanamkan dari sholat itu, bagaimana ketika kita sholat itu, anggaplah itu sholat yang terakhir. Jangan-jangan setelah sholat itu kita mati. Itu cara menghadirkan hati kita supaya akal turut mempersaksikan. Kalau perlu yang kita baca kita tahu artinya. Bahkan tumak nina, jangan sholat terlalu cepat. Tentul, gede-gede, blas. Allah Akbar ya Allah. Ini bacanya sama dengan kemarin. Allah juga sama, Allah juga sama. Itu kan firman sendiri, masa kamu tinggal idem. Enggak boleh. Nah, karena apa? Itu kaitannya dengan kita sedang berdialog dengan Allah. Itulah sholat. Masya Allah. Masya Allah, baik. Teh, Ate kalau lagi nonton sinetron Teh, iya. azan, sholat dulu Teh ke masjid. Tapi sinetron azab itu yang ditonton kan ada pelajarannya. Iya, tapi tetap sholat. Tetap sholat dulu. Iya dong. Oke, Nanti kan bisa lanjut lagi. Siap, gitu ya. siapa? Mudah-mudahan kalau rajin, insya Allah ketemu juga yang soleha, pulang masjid siapa tahu. Siapa nih gitu kan bisa Ini yang taruh. ketemu di sholat Jumat kan gitu. Belajar Jumat lagi-lagi dong. Belajar dari Kak Vena. Bahkan cari jodoh saja lewatnya sholat. Khairul fitini wa ma'asi wa akibati amri. Jadikan jodoh kami itu baik untuk agama. Pertama agama dulu. Amin. Karena secantik apapun kalau nggak ada agamanya kacau. Ya. Sudah diboncengin aja masih dada orang lain. Sudah duduk bareng aja WA-nya kepada orang lain. Betul kan? Ya. Nah, makanya khairul fitini supaya baik untuk agama. Yang kedua wa ma'asi untuk kehidupan di dunia ini. Wa akibati amri dan akibat-akibat yang muncul. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Masukannya banyak banget nih. Luar biasa. Baik, teman hati semua yang dirahmati Allah. Setelah ini juga akan ada banyak yang mau tanya jawab nih Teh ya. Banyak udah ngantri Sudah tapi menunggu kita ya. tahan dulu Oke, kita tahan dulu. Sesaat lagi kita akan kembali di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati.